Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo. Jadi di video kali ini Kriptondo akan membahas market kripto ya. Sebenarnya nggak nggak full ke market juga sih, cuman pembahasannya saja ya, kayak ya, eh, apa ya, akumulasi gitu, kayak fase-fasenya. Ya seperti yang kalian tahu ya, udah Kriptondo udah pernah jelas-jelasin mau tuh di YouTube ataupun di X ya. Sini akan Kriptondo jelaskan lagi. Wait, sini Kripto agak lupa nih pengen jelasin apa sih. Ada di Telegram. Nah, contohnya wait ya, agak-agak lupa. Permasalahan BTC Dom juga nanti mungkin akan Kripto bahas. Terus apa ya, nih kayak ini nih yang bahasa ini, terus sama yang real euphoria. Nah, sebenarnya di X juga udah disampaikan 16 jam yang lalu. Sini altcoin banyak yang looking good, guys. Nah, apa sih? Looking good, terlihat ibaratnya bagus ya. Tapi dia belum retrace, cuman baru breakout, ya kan? Cuman kalau real euphoria ya, itu kita besar kemungkinan bakal breakout, retrace, boom, tanpa ibaratnya menunggu akumulasi lagi ya. Ya bisa aja udah breakout misalnya ngebom tanpa harus retrace, tapi ini kita masih belum masuk real euphoria, kayak ya masuk seperti ke gerbangnya lah. Nah, contohnya itu udah pernah kasih tahu di pembahasan eh, YouTube ataupun Twitter, itu ABTC dan Sol. Nah, tapi kalau belum real euphoria seperti ini, breakout, retrace, akumulasi, boom. Nih contohnya ya kayak Bitcoin aja, guys. Bitcoin ini bukan apa ya, kotaknya Cryptondo ini yang belum dikotakin lah maksudnya. Nah ini nih kayak gini, nah kayak gini. Nah sini kalau kalian bisa cek nih Bitcoin ya, BTC, dia bikin bullback 1 2 3 nih ya di sini. Terus Cryptondo garis, sini garis ya kan. Nah dia breakout nih, breakout. Ini yang apa ya, udah apa sebelum sesudah breakout. Yang sebelum ada sih sebenarnya, cuman jauh banget sih guys kalau kalian cari. Nah ini udah breakout, terus retrace kan, retrace di sini. Nah naik, cuman ini akumulasi kayak bosan lah ya. Kotak kuning adalah kotak zona akumulasi. Karena apa, di sini ada apa OB gede banget nih dari daily, yang waktu dia turun ke harga 105.000 kalau nggak salah ya. Ini 105.000 ya, 105.000 dia langsung ngepam nih kan. Tuh sampai nge-breakoutin ke 109.000 kalau nggak salah di sini. 109.000. Nah, terus dia breakout lagi sampai 110, 111, tapi nggak apa ya, nggak bikin new ATH belum. 111 nanggung lah ini kan kalau nggak salah. 110 gitu. Nah, turun kan, turun lagi ya kan. Turun ini buat retrace. Retrace-nya di 106 apa 107 gitu. Kayaknya 106 dah. 106 sekian gitu, mau 107. Nah, naik. Nah, akumulasi ya kan. Baru ngepam seperti itu. Jadi dia breakout, retrace, akumulasi, ngepam sampai ini WTH. Terus udah gitu juga ini kan chart pattern juga terlihat bullish ya kan. Jadi ini bullback ya. Jadi mantap. Terus kalau Solana kalian bisa cek. Eh, nah Solana kalian bisa cek juga sama yang udah Cryptondo. Nah sini kalau ada chart seperti ini kayak gini nih, ini sangat keren nih guys. Sangat-sangat enak lah guys. Kalau misalkan apa ya, kalau kalian nemu lah. Nah ini buat ambil long sangat apa ya, bisa sekali guys. Nah cuman bukan maksudnya, bukan maksudnya bisa sekali, sangat gampang lah terlihatnya buat untuk kalau kalian ambil posisi long.
Nah, cuman di sini sih terus ada lagi sebenarnya, cuman banyak sih, cuman agak Kryptono nggak terlalu apa ambil jejak ya kayak gini. Nah, kan breakout, retrace, akumulasi, ya. Kalau nggak salah ZK ada, ZK juga sama. Nah, ya ini kayak ZK. Aduh, kalian bisa cek noh. Nah, dari sini juga sama nih. Mau kayak gini ataupun kayak gini. Tapi pas kayak gini sih cocok. Nah, kalian bisa cek kan garis seperti ini dia breakout, retrace, akumulasi, ya kan. Nah, sekarang dia retrace lagi nih, guys. Kemungkinan besar retrace-nya sampai 0,55 ataupun 0,05 ke bawah sih bisa ini. Soalnya di sini ada zona support ZK, guys ya. Seperti kayak gini nih, garis-garis kayak ini sangat mantap nih guys kalau kalian ibaratnya nemu ya dari daily sih. Kalau dari time frame 4 jam Krypton tuh jarang nemuin sih yang pas eh, kayak gini, tapi rata-rata Krypton tuh selalu nemuin tuh di time frame-nya dari time frame daily rata-rata. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau weekly kemungkinan agak bisa, tapi agak menunggu lama guys karena kan weekly itu harian gitu. Tapi kalau untuk kayak low time frame kayak 15 menit, 10 menit, terus 1 jam, 4 jam, itu bisa-bisa aja kayak gini. Tapi ingat jaraknya itu pasti kemungkinan sebentar. Karena dia low time frame, artinya dalam artian apa ya, artinya dari low time frame itu time frame-nya ya jaman bukan menitan. Kalau daily ya kita harian, kita menunggu ya kan, kayak nge-swing. Nah, terus langsung jebret ya kan naik. Contohnya seperti ini ya kan. Kayak breakout, retrace, akumulasi, Nah, kalau weekly itu Krypton tuh jarang nemuin sih. Cuman rata-rata ya Krypton tuh selalu nemuin tuh kayak gini ya daily. Contohnya kayak juga banyak pasti guys. Potensi kayak gitu sepertinya banyak nih. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa cek loh. Kan daily apa sih bio. Nah, kan breakout, retrace, akumulasi, kayak gitu. Kayaknya sama semua dah. Pastinya sama semua. Kalau kalian ibaratnya rata-rata apa ya, habis doom kayak itu terus mau ngepom pasti sama semua. Dari time frame daily kayak seperti ini. Nah, contoh kayak gini nih tuh OP ini di bulan Mei ya. Nah, kalian bisa cek seperti ini OP ya kan, retrace sorry, breakout, retrace ya kan, retrace nya sampai segini, nah sekarang dia mengulangi juga hal yang sama ya kan, kayak gini. Nah, ya kan, breakout tapi dia nggak ada retrace. Apa ya, karena kalau kalian lihat nih, kalau kita ambil dari sini, nah garis seperti ini ya kan, ini nggak bisa. Tapi kalau kayak gini juga nggak bisa karena nggak cocok guys, dilihatnya nggak terlalu menarik. Kemungkinan besar dia mainnya ini kalau apa chart seperti ini tuh di time frame 4 jam dah. Time frame low time frame gitu guys, kayak 1 jam, 4 jam, terus 6 jam ataupun 12 jam, nggak pokoknya kemungkinan besar paling itu max 8 jam sih, 8 jam ke bawah. Tapi yang jelas sih daily yang pas cocok kayak gini ya kan. Ini sebenarnya sih apa ya, akumulasinya nih di sini ya kan, dia breakout ya kan, akumulasi langsung naik ya kan. Tapi kalau misalkan kalian ambil dari 4 Juli ya, ambil 4 Juli, kalau misalkan kalian analisa seperti ini, kemungkinan besar pasti akan sama ya kan, akan naik karena kalian cek 4 Juli ya kan, apa ya, hari hari terakhir merah lah bisa dibilang lah kan, merah kan, lalu 5 Julinya daily hijau kan, terus langsung tipis-tipis naik
seperti itu. Sama, semuanya sama guys, pastinya sama. Nah, untuk kalian bisa juga dong tujuh, ya kan, sama semua. Makanya bisa dibilang kalau ada perang-perang ataupun bikin doom seperti itu, kalian selalu cek time frame daily. Kalian apa ya, selalu bikin garis seperti ini, pasti terujungnya pasti naik guys. Nggak mungkin nggak naik, pasti naik. Contohnya kayak Solana. Solana banyak tuh kan kayak OP ini kan, breakout, retrace, akumulasi, boom, seperti itu ya. Contoh, tapi kalau kasusnya Ethereum ini beda. Kalau kasusnya Ethereum beda. Yang udah Cryptondo kasih tahu nih guys di Telegram ya, berbeda. Untung Cryptondo inget lah. Nah, kenapa beda? Karena kalau kalian, bentar, kalian bisa cek sebenarnya ini Ethereum bisa dibilang juga, sorry, diamond diamond bullish pennant ya, time frame diamond bullish. Nah, tapi kalau kita hilangin kan, kalau kita hilangin dia kayak bullish megapon. Udah Cryptondo kasih tahu dari Twitter, Telegram itu juga ada, dan YouTube juga udah pernah kalau nggak salah, antara sini apa sini gitu, apa ini yang terbaru lupa, ada Cryptondo kayak gini bisa bullish megapon. Nah, terus dari bullish megapon kalian juga bisa cek dari halnya yang kayak gini pakai gimana ya, buat kalau nggak salah di apa ya, Twitter ada dah, mana ya. Nah, begini nih, kayak gini guys, kalian bisa cek ya kan, ini. Nah, ini ada garis siku-siku, kalian bisa cek juga ya kan, garis siku-siku, makanya pump ya kan, dia ibaratnya nggak ada akumulasi, breakout langsung di breakoutin ke 3000 gitu ya kan, udah breakout dari segini ya kan, langsung pas ke 3000. Nah, sekarang dia akan mengambil retrace. Nah, sini Cryptono retrace-nya kemungkinan besar sih balik lagi guys, bisa aja di 2800 untuk Ethereum ya. Dan kalau cek dari time frame daily balik lagi di sini 2400 seperti itu ya. Nah, dia nggak ada akumulasi, kenapa? Karena kalau kalian bisa cek dari kenaikan akhirnya dia ya, di tanggal 10 Mei itu dia akumulasi guys, kan, akumulasi naik, jebret, ada distribusi, naik lagi ya kan. Nah, kalau dari cek weekly juga pun sama. Kalau kenapa sama, ya kalian bisa cek saya tulang semua anjir, candlenya itu si Ethereum candle weekly-nya. Nah, tulang semua, makanya ini bisa dibilang ya zona akumulasi. Nah, zona akumulasi tiba-tiba dia ngepump. Nah, sekarang dia bikin three wedge soldier untuk Ethereum. Nah, sini gagal nih three wedge soldier nya, ya kan, gagal, malah jadi zona akumulasi ya kan. Ini kalau misalkan di apa ya, Ethereum berhasil bikin three wedge soldier pas dan tanpa ada akumulasi, kemungkinan besar dia akan naik. Nah, kayak gini three wedge soldier, tapi ini dari time frame weekly ya, weekly itu mingguan, jadi agak lama dan bisa akan naik. Soalnya eh, naik dalam artian ya, naik dalam artian tuh kayak nunggu daily juga sih. Soalnya kalau kita lihat dari weekly yang sekarang ya, daily-nya juga terlihat sih mau retrace ya guys ya. Ya semoga aja sih nggak terlalu dalam sih retrace-nya. Ya kayak apa ya, masih kuat lagi itu kenaikannya gitu di Ethereum ini. Jadi biar kita tuh bisa benar-benar melihat di mana weekly-nya Ethereum tuh
membuat ini three-way soldier pattern ya guys ya, seperti itu. So itu aja sih yang bisa Cryptono bahas, semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan sorry kalau misalkan ada patah-patah, soalnya Cryptono sebelum record nggak merangkai kata-kata, intinya langsung record deh sesuai apa yang di otak Cryptono pengen ucapkan ya. Dan thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and endo.